Halo Sobat Sound, bertemu lagi bersama saya Omanto dan kembali di segmen yang kalian tunggu-tunggu nih. Ya, segmen upgrade, kolaborasi antara Sound and Machine dengan Permaisuri Band sejak tahun 2020. Nah, dalam kurun waktu tersebut kami konsisten ya memberikan referensi sekaligus edukasi tentang upgrade terutama untuk mobil-mobil baru terkini yang memang banyak penggemarnya. Salah satunya di belakang saya ini nih, ya, mobil elektrik yang fenomenal, yaitu BYD M6. Oke, sekilas BYD M6 ini, dia merupakan MPV elektrik pertama di Indonesia karena mengadopsi 3 baris tempat duduk dan bisa memuat 7 penumpang. Nah, ini kan Indonesia banget ya. Oke. Belum tahu? Nah, makanya nonton dong video kami sebelumnya. Oke, kami udah pernah review, bahas tuntas all about BYD M6. Mulai dari peluncurannya pada event Gias 2024, ya, kami first drive ajak nyebur ke kolam, ya, kemudian kami test drive jarak jauh Jakarta, Bandung, Jakarta. Kami bahas bedah audionya, ya. Serta terakhir nih, yang ditunggu-tunggu yaitu rekomendasi upgrade peleknya. Oke, terima kasih bagi Sobat Sound yang sudah menonton video-video kami sebelumnya. Yang belum menonton, nah selalu ingat nih, subscribe dulu ya channel Sound and Machine biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke, ini mobil seperti biasa kami bawa ke Permaisuri Band. Ya, lokasinya di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Nanti saya akan bertemu Pak Erik dan tim yang akan menggarap mobil ini. Ya, memberikan rekomendasi. BYD M6 ini kalau diganti pelek enaknya yang model bagaimana, yang ukuran berapa nih, biar feels-nya tetap standar. Sesuai prinsip kami ya, modifikasi atau upgrade yang nggak ngerepotin. Ya, feels-nya tetap standar. Ya, apalagi untuk mobil elektrik. Ya, pemilihannya harus pas dan presisi nih, supaya tidak memakan daya konsumsi baterai yang berlebihan ya. Makanya kita serahkan aja deh ke tim Permaisuri untuk digarap ya. Oke, stay tune terus ya di video ini sampai habis ya. Buat pemilik BYD M6, ini bisa jadi referensi kamu. Wih, oke nih, Pak. Gimana Pak Anto? Gila ya, mantap ya. Saya pikir ini loh, waduh, ini BYD M6 ini kan peminatnya banyak banget. Banyak. Ya, udah mulai banyak di jalanan. Betul. Nah, pasti masa sih nggak ada yang mau ganti pelek? Nah, Pasti dong. pasti ada. Untuk itu kita kasih nih rekomendasinya. Betul. Dari Permaisuri Band yang pasti ada ya. Oke, Pak, ini boleh dijelasin. Ini peleknya diameter berapa nih, Pak? Jadi gini Pak, ini velgnya keluaran dari NK, tipenya NK Onyx. NK Onyx Ya, ya. diameternya 20. Kenapa saya pasang 20? Sesuai untuk keluarga modern, Pak. Maunya yang stylish. Karena kan peminat mobil listrik ini kan kebanyakan yang orang yang udah visi misinya udah modern ya. Iya. Jadi saya pasang 20, ini NK Onyx, dan ternyata ini hari ini Pak Anto kasih saya surprise. Gimana tuh? PCD-nya luar biasa ini mobil, Pak. Berapa PCD-nya? PCD-nya 5x120. Oh, 50 Sama seperti saudaranya BYD Seal. Oh, BYD Seal yang Iya, sedan ya. betul. Oke. Wah. Oke, Pak. Karena kan gini, ini kan mobil keluarga ya. Jadi ini 3 baris ya. Betul, Saya 7 seater dan ini bisa disebut ini mobil MPV 7 seater pertama yang elektrik di Indonesia. Pantes itu ya. Europerianya luar biasa ya antusiasnya ya. Betul. Dan ini pastinya mobil bakal sering dipakai rame-rame. Betul. Jarak jauh. Nah, makanya kalau untuk upgrade, tadi saya udah ini nih bingung nih, ini mesti naik berapa ya? Saya pikir kan ruang rodanya terbatas, ternyata dari standarnya 17 inch naik ke 20
masih oke loh. Begini Pak, yang penting itu total diameternya itu antara sama atau mendekatin. Oh iya, ada toleransi antara 5% lebih besar atau 5% lebih kecil. Karena ukuran ban itu kan mereka tuh kenapa belakangnya selalu 225, 235, Iya. 245, semua belakangnya 5 karena itu pasti diambil kurang lebihnya. Oh begitu. Antara merek A dan merek B pun juga pasti ada selisih. Jadi kenapa dia pakai angka 5 itu supaya buat kurang lebih aja. Oh begitu. Makanya dari total diameter kita ada toleransinya. Iya. Dan kenapa kita pilihkan 20? Karena memang ini kan mobilnya baru Pak. Baru. Kita kebanyakan siapin velgnya buat seal bakanya 20. Oh iya. Tapi iya, nanti iya, coming soon bakal banyak. Wih, Betul. bakal banyak pilihannya nih lagi. Betul. Wah. Kita lagi yang akan datang kita akan masuk beberapa dari NK. Kita masukin. Ya. Termasuk salah satu yang velg legend NK RPF1. RPF1. Iya, betul. 18 inci. Terus kemudian kita juga akan masuk ada NK GTC 02. GTC 02. Masih dari NK juga nih. Betul. Dan masih banyak lagi Pak. Banyak banget deh masih pokoknya. banyak lagi ya. Jadi buat BYD M6 owner ditunggu aja nih. Kalau mau ganti pelek langsung hubungi Permaisuri deh. Ya pasti akan update terus tuh. Begitu ada pelek model baru langsung diupdate di mana Pak websitenya? Di website kita permaisuri.com atau di Instagram kita @permaisuriban. Nah, pantau terus deh. Dan pastinya juga update-nya di Sound and Machine. Sound and Machine. Kita kasih telepon lagi Pak Anto. Pasti, Ya pastinya nih. Nah, ini kan kita juga mengakomodir sobat sound yang pernah ada yang bilang nih, ayo ini dong BYD M6 dong tuh lagi rame. Nah, ini nih. Ya, kita hadirkan ini nih. Nah, makanya saya terima kasih kepada BYD Motor Indonesia juga BYD Arista yang sudah meminjamkan unit ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, Pak. Ya. Ini kan aslinya tuh 17 inch dengan ban 245 55 ring 17. Iya. Ya. Nah, ini jadi lingkar 20 inch. Iya. Bannya berapa nih, Pak? Ini bannya pakai ukuran 245 40 20. Oh, wih masih tebal ya. Tebal Pak, tebalnya masih 40. Masih ini oke. tuh kira-kira ya, ukuran bannya hampir sama dengan Innova Scenic kalau pakai 20. Oh gitu. Scenic itu pakai 45 Pak. 45 Tapi ya? memang kadang ada beberapa customer yang di upsize pakai 50 Pakai dan 55 juga ya? bisa. Oke. Tapi kalau dia bisa pakai 40, profil 40 masih tebal, masih enak Pak. Masih tebal ya. Oke. Ya itu tadi saya bilang ini kan mobil bakal sering dipakai. Ya kalau bisa jangan ngerepotin sesuai standar kita Pak. Kita upgrade mobil tapi tetap feels-nya standar. Ya apalagi mobil elektrik biar dia nggak makan konsumsi daya yang berlebih gitu ya. Ya. Feel standar, kenyamanannya masih standar, juga konsumsi daya kelistrikannya juga masih standar juga. Biar lebih afdol, saya sandingkan juga dengan velg standarnya ya. Nanti Oh, Pak boleh. Anto lihat. Wah boleh coba. Ya. Coba. Oke, saya ambilin dulu. Nah ini Pak Anto, biar lebih afdol dan ini supaya kita kasih tunjuk teman-teman soal mesin. Oke. Yang kita bicarakan sesuai. Iya. Oh iya. Kita iya, sandingkan ya ban standarnya dengan ban penggantinya. Nih Pak. Wih sama loh diameternya Iya kan? loh. Wah. Sama kan, Pak? Iya. Yang penting tuh mobil tuh bukan berarti harus naiknya cuma maksimal 2 inci, 3 inci. Enggak, yang penting selama ada bannya bisa. Oke. Karena kan semua orang punya impian masing-masing ya Pak. Betul. Mau gayanya seperti apa, stylenya seperti apa, semua bisa. Nah inilah yang rekomendasi dari Permaisuri ya, ada batas toleransi ya. Betul. Meskipun nih ternyata diameternya hampir sama. Betul. Ya, hampir sama. Toleransi Ini- berapa persen Pak biasanya? Ini kalau kita lihat aja secara mata nih Pak. Ya. Ini cuman Kurang dari 5% iya, kayaknya. kurang dari 5%, lebih Ya. besar sedikit. Ya, yang aman kan antara berapa persen tuh? Iya, sekitar 5%. Sekitar 5%, antara ini 5% kayak kurang dari lebih 5% tinggi ya. atau 5% lebih kecil. Tapi ini Ya. coba kameranya kasih lihat dari depan nih tampaknya. Selisihnya seberapa nih biar kelihatan nih penonton. Nah, terus kemudian nomor 2, biar kita lebih afdol, ukuran PCD-nya, Pak. Nah, itu dia tuh. Biasanya Itu penting kalau pabrikan velg kalau dia bikin velg di belakangnya pasti ada speknya, Pak. Ada. Ya. Sebelum kita ngomong PCD-nya, kita balik kita lihat untuk size aslinya. Tadi kan ukuran bannya udah pantau, udah sebutin ya. Ya, betul. Tadi Ada ukuran 225, 55, 17. ya. Ini untuk ukuran ini Pak, di pasaran juga jarang. Oh, Mungkin gitu. kalau buat teman-teman mesin yang mungkin kan namanya mobil keluarga, mobil Ya. niaga kan pakainya kemana-mana. Ya. Kalau bannya rusak satu agak susah, jadi Oke. saran kita bisa upsize menjadi 225, 60, 17. Oke, ini Itu banyak lebih keren banyak. nih. Referensi nih 225 60, 17. 17 ya, dengan pilihannya lebih banyak Iya. dibandingkan harus ngikutin aslinya ini ya, Pak Ya, ya. karena kan ini kan mobil baru Pak, jadi Betul. ukuran bannya itu masih jarang. Ya. Mungkin nanti kedepannya bakal banyak. Ya. Tapi untuk sekarang kalau teman-teman sound mesin butuh bannya atau kepengen bannya yang lebih nyaman, lebih empuk,
ada yang paling banyak ukurannya 225 60 17. Oke. Dan di Permaisuri ada nih? Ada dong. Wih, mantap. Oke, sekarang kita balik, kita lihat spek di belakangnya Pak Anto. Speknya nih. Nah, biasa di sini nih ada Ya, betul. PCD-nya, inside-nya. Ini velgnya 17 inch Ya. dengan lebar 7, inside-nya 50 Pak. Inside 50. Ya, betul. Ya. Cuman PCD-nya kelihatan nggak Pak? Anto kelihatan nggak PCD-nya? PCD-nya Kelihatan nggak Pak? oh belum nggak kelihatan ya. Waduh, dirahasiakan nih Pak ini. Waduh. Jadi gimana Pak kalau kita nih Oke, ternyata nggak ada ini tenang, gimana? Jangan khawatir, Oke. saya punya penggarisnya. Oh, penggaris PCD. Iya, Oke, boleh ada. coba. Coba bantu pegang Ya, ya. oke. Saya keluarin penggarisnya. Nah, Wih, ini penggaris PCD-nya. canggih Ini nih. tools yang penting nih di toko ban Oke. atau toko velg. Karena kita buat ngukur PCD-nya. Nah, kita ukur, kita colok. Oke. Dapat nih. Bener Pak, ini keluar tulisannya 5 kali 120. Oh iya loh, benar. 5-nya kan kita bisa hitung di sini, lubangnya ada 5 Pak. Iya. 120-nya kita lihat tinggal angka di sini Pak. Nih 120. Oh, oke. Ya. Jadi ini Wah. velgnya spek lengkapnya 17 inci kali 7, inside-nya 50, PCD-nya 5 kali 120 Pak. 120 ya, oke. Gitu. Ini kayaknya belum tentu loh semua toko pelek punya penggaris PCD seperti ini loh. Nah, Ya, makanya makanya nih. pantesan banyak mobil-mobil baru yang benar-benar baru datang ke Permaisuri pasti itu PCD beda-beda tuh. Betul. Ya, dan ternyata ada peleknya, ternyata ada bantuan alat ini nih. Betul Jadi sekali. bisa langsung tahu PCD-nya berapa. Iya. Bahkan kan kadang kalau kita tanya bengkel, mereka nggak tahu mungkin. Dan di data spesifikasi mungkin nggak ada tuh PCD berapa gitu. Kalau peleknya 17 inch, lebar 8 mungkin ada Betul. datanya, ya kan. Nah, begitu juga kami nih menghadirkan mobil-mobil terbaru yang ingin kami kasih rekomendasi upgrade-nya, Betul. kami bawa ke Permaisuri. Ya, kami bawa ke pakarnya yang pasti-pasti aja, dan ternyata bener ada penggaris PCD. Jadi kita tahu, oh speknya ukuran segini. Maka ini hari ini salah satu kejutan dari Pak Anto juga nih. Kita Ya. hadirkan mobil baru yang kita nggak tahu speknya. Nah. Dan saya selalu bilang sama Pak Anto, Pak, saya pastikan terlebih dahulu ya. Saya Ya, juga nggak oke. mau salah ngomong karena kita Betul. belum pernah mengerjakan. Betul. Dan ternyata kita cek, kita ukur PCD-nya 5 kali 20 dan kita punya velgnya langsung. Wush, oke, makanya nggak salah deh saya bawa ke sini ya. Waduh, oke, sip. Ya. Pak Anto, Ya, gimana, Pak Ewi? saya boleh nggak sedikit bertanya nih sama Pak Anto nih? Oh, boleh dong. Ini Pak Anto kan kemarin udah tes nih jalan mobilnya. Ya, kita udah kupas tuntas deh tentang BYD Saya M6. banyak dengar katanya suspensinya bunyi-bunyi bermasalah Pak. Benar nggak sih? Masa sih? Iya. Ya, jadi kami melakukan pengujian first drive waktu di Gias. Ya, ada obstacle yang Oke. kami lalui pakai BYD M6 ini ya, termasuk untuk menguji suspensi. Sejauh ini tidak ditemukan. Nah, begitu juga pada saat kami tes dari Jakarta, Bandung, kembali ke Jakarta, dan kami juga melintasi trek yang memang jalan nggak rata segala macam, itu juga bunyi-bunyi nggak ada sih Pak. Nah, aman ini aja. yang paling afdol nih yang udah nyobain, jangan kata Iya. orang nih. Nah. Ini yang paling afdol udah nyobain, udah Gitu. berarti udah berapa kali naik dong? Betul. Udah jalan keluar kota, Udah. ternyata nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya Nggak ada kemarin sekali. teman saya mau beli dia bilang, wah di pemberitaan banyak berita terus katanya bunyi-bunyi Pak. Nah, Makanya saya tanya langsung Pak Anto yang Ya. udah ngejalanin, ini lebih afdol nih reviewnya ya Pak nah, ya? mungkin ada, tapi sepanjang kami coba kan kami mengujinya bukan hanya unit yang sama, Iya. tapi unit yang berbeda dengan kesempatan yang beda-beda juga. Sejauh ini kami tes nggak ada kendala sih untuk suspensi. Oh mungkin juga, mungkin Gitu, ya ada ya. beberapa yang bunyi, mungkin nggak semuanya Pak ya Betul, berarti. ah. Oke, asumsi karena teman saya tuh asumsinya semua bunyi Pak, ternyata Ya. enggak nih ya. Ya. Kalau mau lebih pasti lagi, ya Sobat Sound bisa langsung aja test drive ke dealernya Ya, itu BYD. lebih afdol lebih pasti. Ah, Karena dealer, kadang ah. suka banyak berita simpang siur yang belum tentu tepat Pak. Betul. Ya kan, kalau ini saya udah nanya yang benar-benar udah review, Ah. deep review, Nah. udah tes keluar kota, jalan tol, jalan bagus, jalan Iya. jelek, obstacle, Iya. ya. Betul. Aman ya Pak semuanya? Aman. Terus Sejauh ini nyaman kami nggak sih? coba men. Cukup nyaman untuk ukuran MPV ya. Oke. Jadi tapi ketika itu kami memang belum sampai menguji dengan kapasitas penuh, baik orang maupun bagasi. Ini kan 7 orang ya. Iya. Kapasitasnya 7 orang, jadi kami waktu itu baru tes dengan kapasitas 7 orang dengan bagasi yang nggak terlalu penuh sih masih oke. Oke. Gitu. Memang kalau dibilang keras, memang karakter suspensi memang keras. Tapi kan ini Oke. memang sudah disesuaikan dengan kondisi jalan di Indonesia. Tapi kalau kita ngomong soal keras lemahnya suspensi sih tergantung preferensi ya Pak. Tergantung Sama preference, halnya kalau ya. kita makan cabai Pak. Betul. Ada yang makan 1 cabai kepedesan, ada yang makan 5 cabai. Aduh, kurang itu cabainya. dia. Rasanya sih kalau untuk karakter suspensi ini di mobil merek lain juga kita bakal temuin kok. Iya. Gitu. Berarti Nah. itu lumrah lah ya, normal. ya. Balik lagi ke tergantung preferensi tadi gitu. Iya. Ada yang menganggap wah suspensi
settingan suspensinya enak kok, empuk, tapi ada juga yang menganggap keras. Nah, gitu Pak. Berarti ini mobil sebenarnya no issue ya Pak ya? Sebenarnya ini hampir perfect, hampir sempurna ini mobil. Sabuk pengaman suka bunyi-bunyi? Nah ini dia nih yang mungkin ya, mungkin kalau di mobil-mobil merek sebelumnya udah biasa punya mobil dengan udah brand biasa nggak lain. pakai sabuk pengaman? Atau bahkan nggak pakai sabuk pengaman, atau bahkan di baris kedua ketiganya nggak ada sabuk pengaman. Begitu disuguhkan dengan teknologinya BYD M6 yang dimana ke semua semua joknya ada sensornya. Ada sensornya, ada sabuk pengamannya. Ketika kita duduk nggak pakai sabuk pengaman akan bunyi. Berarti nilai plus dong Mbak sebenarnya. Sebenarnya nih justru mereka luar biasa concern ke keamanan kita selama berkendara. Oke. Jadi sebenarnya nilai bagus ya Pak. Iya. Karena semua seatnya ada sensornya. Betul, ini justru yang bakal mengamankan kita selama berkendara gitu. Kalau yang bagian bangku row kedua yang tengah pasti nggak ada sensornya kan? Pak, biasanya kan kalau mobil yang seat ada sensornya, di baris row kedua yang tengah pasti nggak ada. Oh ini ada. Ada? Ada Pak. Waduh. Iya makanya kalau ya? pernah ada yang bilang kok bunyi gitu, kok gitu duduk jalan bunyi sih, ya memang itu sekali lagi concernnya dari pabrikan supaya berkendaranya aman untuk setiap penumpang yang ada di dalam mobil. Mungkin buat kita pada awalnya kita merasa terganggu dan berisik, tapi sebenarnya concern dari BYD-nya memang luar biasa ya buat safety ya. Betul. Inilah teknologi Pak. Perkembangan zaman nih Pak. Perkembangan zaman. Kita harus membiasakan. Iya, memang terbukti lebih keren ya. Gitu. Memang lebih bagus juga teknologinya segala macam ya. Yang ditawarkan lebih, dia inilah. Advance, Pak. Lebih advance. Ya, betul. Oke. Gitu. Oke, apa gimana lagi, Pak Anto? Oke. Secara overall nih sekarang kita balik lagi ke velg nih. Oke. Looknya gimana? Keren nggak nih? Bodinya putih, velgnya ini kombinasi antara gloss black dan ini transparan black Pak. Transparan black. Iya. Jadi kalau kita lihat detailnya Pak, ini velgnya sebenarnya two tone. Jadi dari pabrikannya mereka cat dulu di warna dasarnya hitam, gloss black, kemudian dia kerok yang bagian face-nya. Ini kan face-nya ini leveling, Pak, antara face yang ini sama ini. Ini lebih nongol nih. Iya. Tapi nongol bukan berarti keluar body ya. Memang ini secara desainnya dia leveling. Nanti dia cat gloss black, kemudian dikerok bagian face depannya ini, kemudian dia cat lagi transparan berwarna hitam. Jadi kalau kena lampu, kilaunya itu beda Pak. Ya. Jadi lebih cakep. Nah inilah velg modern zaman sekarang ya. Jadi estetikanya diperhatikan juga. Kelihatannya gitu ya. satu warna tapi sebenarnya dia two tone. Ya, gitu. Kelihatan satu warna. Tapi kalau didekati ini two tone nih. Gitu. Dan ini boleh saya bilang desainnya tuh modern mesh ya. Betul. Dan ini multi spoke jatuhnya. Begitu ya Pak ya. Desainnya lebih ke multispoke, modern multispoke. Modern multispoke dan ini unsur racingnya sebenarnya dapat juga loh. Dari clear hitam ini. Terus kemudian dia juga elegannya juga dapat nih. Ya, terus velgnya juga concave Pak kalau kita lihat belakangnya nih. Oh iya. Concave ya? Ya. Wah, mantap nih. Oke. Berarti setelah ini nggak lama lagi akan datang pilihan yang lebih banyak lagi nih. Betul. Wih. Mau lihat pilihannya? Boleh. Ayo, kita kasih lihat. Oke. Apalagi Pak pilihannya saya? Ada lagi Pak pilihannya Pak. Oh gitu. Ini kemarin karena kebetulan untuk BYD Seal ini PCD-nya sama. Kebetulan BYD M6 ini PCD-nya sama kayak Seal. Kita juga punya Fosun HF7. Oh gitu. Ini flow form. Ini 5120 juga? 5120. Dan sudah pernah dipasang di BYD Seal? Kita pernah pasang ke BYD Seal. Jadi velg untuk Seal dan M6 ini bisa sharing Pak. Wih. Tergantung kebutuhan. Oke, boleh ya. Oke. Cakep kan? Velgnya flow foam. Terus kemudian sebenarnya kita juga punya Pak velg yang double PCD. Tapi sebenarnya double PCD-nya kita nggak terlalu rekomen ke mobil EV. Karena mobil EV itu torsinya besar. Betul. Jadi ketika kita gas itu kan sebenarnya kayak mesin jahit Pak. Ya. Begitu kita gas kan kita sek gini kan Pak. Ya. Nah kalau mobilnya double PCD takutnya kekuatannya kurang. Oke ya. Kalau velgnya double PCD takutnya kekuatannya kurang, jadi kita nggak rekomendasi. Jadi untuk EV khusus EV direkomendasikan velg yang memang single PCD aja ya. Betul sekali, supaya ketika nanti kita punya mobil EV pasti sesekali kita ada budgetnya Pak. Atau kayak kemarin saya pakai di tol ya. Maunya bawanya ngebejek mulu Pak, karena udah enak kan, konstan kan Pak. Jadi ketika kadang kan kita nggak sadar kalau double PCD itu bagian tengahnya jadi kurang kuat kan Pak. Makanya kita nggak rekomendasi velg double PCD. Kita memang hadirkan velg yang khusus dan single PCD yang sebenarnya harusnya velg sih single PCD ya, nggak double PCD. Apalagi Pak velg pilihannya nih? Terus kemudian kita juga akan datang ini Pak dari Jepang. NK RPF1 18 inch. Ini velg legend nih. Legend nih, velgnya juga enteng nih. Iya. RPF1 18 inci PCD 5x120. Ya, akan datang coming soon.
pasti peleknya juga lebih ringan dari standarnya. Oke. Ini sih racing banget. Dia ada berapa finishing? Dia ada silver dan ada yang hitam. Ini yang hitamnya. Oh gitu. Tapi yang kita hadirin yang ikonik yang warna silver. Ya ikonik banget nih. Ya. Okay. Dan juga satu lagi ada di sini Pak. Kita lihat Pak. Mana lagi Pak? Banyak ya pilihannya. Banyak dong. Oh ini. Ini dia. Masih dari NK juga ya? NK GTC 02. Wow. Ya. Oke. Ini velgnya juga keren nih. Ini biasa dipakai balap sama NK. Ya udah pasti loadnya sesuai. Ya. Terus kemudian velgnya juga udah ringan juga. Ini konstruksinya memang betul. Terkesan agak concave gitu ya? Betul. 19 inci yang kita masukin. Jadi ada standar kan 17. Ya. Kita sediakan 18, 19, 20 semua ada. Nah nanti juga ada coming soon face wheel Pak. Face wheel? Iya, Forge. Oke, makanya buat update-nya pantau terus nih. Ya, website Permaisuri tadi dan akun Instagram. Iya, betul. Wah, oke nih. Jadi makin banyak pilihan ya buat BYD M6 owner ya. Betul sekali. Upgrade peleknya nih. Ya. Inilah rekomendasi dari kami dan bisa juga kalau mau update atau bahkan special order. Bisa. Bisa. Ya? Bisa. Bisa. Loh, bisa. Dari dulu. Bisa banget. Bisa Memang banget. Kita spesialis special order, Pak. Wah. Gitu. Oke. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu, langsung hubungi aja. Ya, Permaisuri tadi websitenya. Di permaisuri.com. Ya. Instagramnya di @permaisuriban. Ya. Atau di TikTok kita di @permaisuriban juga dan juga ada di YouTube juga. Nah, atau kalau mau langsung konsultasi, ya langsung ketemu Pak Erik, bisa ditemui di mana Pak? Bisa, saya ada di Permaisuri yang utama di Jalan Makam 1 nomor 5 ya. Atau di kantor yang kita syuting ini di Jalan Danau Sunter Selatan nomor 48 Jakarta Utara. Nah, ada dua ya. Oke. Ya. Dan juga kalau buat yang tinggal di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek, bisa kita kirim-kirim Pak. Ya, jadi Permaisuri udah kasih rekomendasi nih ukurannya yang pas untuk mobil. Betul sekali. Sound sekalian apa nih? Tinggal konsultasi, pilih yang model yang gimana. Ya, dan juga tuh biasa kalau di marketplace-nya ada. Ada, kita ada di Tokopedia, ada di Blibli dan ada di TikTok Shop. Ada promo, ada cicilan. Betul sekali. Wah, gila. Komplit. Komplit banget Pak. Ya. Waduh, ini thank you banget Pak. Ya. Sama-sama Pak Anto, terima kasih. Buat kami ini jadi makin komplit membedah BYD M6. Betul. Ya, karena ini mobil ikonik, juga ditunggu-tunggu banyak orang, dan ini semoga bisa menjadi jawaban mobil keluarga di Indonesia yang ingin merasakan teknologi terdepan, juga ramah lingkungan pastinya. Nah, tentunya seperti halnya kalau mobil biasa dong, mobil konvensional ya, perlu upgrade. Yang terpenting Pak, reviewnya harus yang udah ngerasain Pak. Jangan reviewnya cuma 5 menit Pak. Yang udah ngerasain luar kata, itu berarti reviewnya udah afdol lah. Ya. Thank you Pak. Thank you juga Sobat Sound udah menonton ya, dari mulai launchingnya BYD M6 ya, terus kita first drive, kita bawa test drive jarak jauh Jakarta Bandung Jakarta, lalu kita bedah audionya, dan terakhir nih kita kasih rekomendasi upgrade film. Thank you yang udah nonton ya. Nah, yang belum nonton nih linknya ada di deskripsi. Oke Pak, segitu dulu. Thank you banget Pak. Thank you Pak Anto. Sekali lagi thank you banget ya. Semoga kami bisa terus mengakomodir requestnya dari Sobat Sound nih Pak. Iya. Ya, termasuk BYD M6 ini yang jadi request untuk dihadirkan untuk dicoba pilihan pelek yang di Permaisuri Ban. Jadi sahabat Sound bisa langsung komen ya di bawah. Silakan. Mobil apa lagi yang mau di-review, yang mau di-upgrade velgnya. Ya, nanti akan diwujudkan oleh tim Enson Machine. Coba wujudkan, karena tentunya kami akan pilih ya, ada beberapa kriteria ya, terutama yang memang mobil dengan peminat yang banyak. Betul sekali. Gitu. Ya. Tujuan apa? Supaya ya ini edukasinya bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Gitu Pak. Oke, gitu dulu Sobat Sound ya. Sekian video dari kami ya di segmen upgrade ini ya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine, dan boleh di subscribe channelnya Permaisuri Ban ya. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Kalau mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kami coba bantu jawab atau tim Permaisuri yang bantu jawab. Oke, segitu dulu video dari kami, dari saya Om Anto, dari Pak Erik di Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.